Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Ninda Pratiwi dari kelompok 4 yang beranggotakan Rian Dwi Saputra dan Fahima Arista Vidya. Baiklah, berdiri saya di sini ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu aplikasi e-commerce Shopee. Latar belakang aplikasi e-commerce Shopee. Persaingan di dunia usaha saat ini semakin ketat. Persyaratan terhadap kualitas produk, harga, ketersediaan produk di pasaran, serta ketepatan pengiriman menjadi tuntunan utama konsumen. Shopee memiliki guna untuk jual beli yang dilakukan melalui ponsel agar lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. B. Rumusan masalah. 1. Apa metode yang dilakukan pada teknik pengumpulan data? 2. Apa profil dan identitas bisnis pada Shopee? 3. Bagaimana proses bisnis yang berjalan pada Shopee? 4. Seperti apa evaluasi proses bisnis yang akan dilakukan pada Shopee? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk dapat menentukan metode apa yang bisa dilakukan dalam teknik pengumpulan data. 2. Untuk mengetahui profil serta identitas bisnis pada Shopee. 3. Untuk mengetahui bagaimana profil bisnis berjalan pada Shopee. 4. Untuk menghasilkan evaluasi yang dapat dilakukan pada Shopee. 5. Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis proses bisnis. Baiklah, langsung masuk ke bab pembahasan, yaitu A. Metode dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi melalui online shop Shopee dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan bersifat kualitatif. Laporan penelitian akan berisi data-data kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Objek penelitian ini adalah situs belanja online shop Shopee. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambar atau deskripsi tentang strategi bisnis online yang dilakukan Shopee dalam meningkatkan penjualan. Sedangkan analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat dianalisa. Yang B. Proses dan identitas bisnis pada Shopee. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEI Group. Sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2019 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer. Namun, kini mereka telah beralih ke model hybrid dan business to consumer semenjak meluncur Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee Indonesia bekerja sama dengan beberapa jasa logistik di Indonesia seperti JNE dan JNT Express, Gojek, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang. Visi Shopee adalah menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Misi Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Tujuan adanya Shopee untuk mempermudah dan mempercepat penjual atau membeli dengan aman dan mudah tanpa harus keluar rumah atau mengantri. Prestasi penghargaan yang telah diraih Shopee. 1. The Indonesian Citizen Brand Choice Award 2017 untuk kategori belanja online pada Maret 2017. Penghargaan ini diadakan oleh Warta Ekonomi. 2. The Best in Marketing Campaign di ajang penghargaan Marketing Award 2017 yang diadakan oleh majalah Marketplace pada September 2017. Yang ketiga,
Break Award Indonesia 2017 untuk kategori iklan paling berkesan, yaitu proses bisnis yang berjalan pada Shopee. Dari sisi pembeli, pembeli bisa membeli produk tanpa harus datang ke toko. Pembeli dapat membeli produk melalui aplikasi sesuai dengan keinginannya. Pembeli juga bisa mengakses aplikasi Shopee selama 24 jam. Sebelum membeli produk di Shopee aplikasi, pembeli bisa membaca informasi tentang Shopee, cara pengiriman, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta kontak us dan lainnya agar pembeli bisa merasa nyaman untuk membeli produk di Shopee aplikasi. Selanjutnya, pembeli bisa melakukan pembelian aksesoris, make up, baju, dan lain-lain di Shopee aplikasi dengan cara menekan gambar produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan ke keranjang belanja. Pembeli bisa melakukan register account pada aplikasi Shopee. Pembeli juga bisa mengembalikan produk yang dikirimkan oleh Shopee jika produk tersebut tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Selanjutnya, pembeli bisa memberikan komentar, pesan, saran, pengalaman, ataupun keluhan kepada Shopee. Pembeli yang membeli produk harus melakukan transfer uang kepada Shopee aplikasi sesuai dengan rekening yang tersedia di website. Selanjutnya, bagaimana implementasi aplikasi Shopee dari sisi pembeli? Saat membuka aplikasi Shopee, user akan melihat yang pertama yaitu halaman account register. Pada halaman ini, user harus memasukkan data diri satu persatu sebelum mempunyai akun memasuki aplikasi ini. Yang kedua yaitu ada halaman menu. Pada halaman menu menampilkan semua informasi tentang Shopee aplikasi dari kategori produk yang dijual, menu login, about us Shopee aplikasi, serta list belanja. Selanjutnya ada halaman produk. Halaman ini digunakan oleh pembeli untuk melihat semua produk yang dijual oleh Shopee aplikasi. Pengunjung dapat memilih beberapa kategori untuk mempermudah pencarian. Selanjutnya ada halaman shopping chart. Halaman ini menampilkan barang yang sudah dipilih oleh pembeli. Selanjutnya ada halaman checkout. Pada halaman ini digunakan para customer untuk register, melihat total transaksi, melihat order history, melihat wishlist, dan memberikan informasi pada pengiriman alamat customer setelah memesan produk, menampilkan cara pembayaran dan mengkonfirmasi semua pemesanan. Selanjutnya ada halaman metode pembayaran. Halaman ini terdapat pada halaman checkout yang berguna memberikan informasi kepada customer untuk dapat memilih melakukan pembayaran melalui bank, kartu kredit atau debit online, Indomaret, Alfamart, One Click, Kredivo atau Akulaku. Selanjutnya ada halaman order informasi. Pada halaman ini dibuat untuk melihat barang tentang pemesanan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat data flow diagram yang diusulkan pada Shopee aplikasi yang digambarkan sebagai berikut. Admin melakukan input data barang, data order, dan transaksi harian pada sistem. Selanjutnya konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran melalui sistem. Admin menerima pesanan melalui sistem dan mengecek bukti transfer. Admin melakukan konfirmasi pembelian barang melalui sistem. Produksi menerima data order dari admin, kemudian setelah selesai mencetak, lalu dikirimkan ke konsumen melalui ekspedisi. Pemilik menerima laporan penjualan. Lalu bagaimana diagram activity yang ada pada aplikasi Shopee? Dimulai dengan pembeli akan melakukan pendaftaran pada aplikasi Shopee. Selanjutnya pembeli melakukan pendaftaran pada aplikasi Shopee. Pembeli dapat memilih barang sesuai dengan keinginannya. Jika sudah menemukan barang yang diinginkan, pembeli bisa memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Jika sudah yakin dengan pembelian barang yang akan dibeli, pembeli bisa memilih check out untuk memesan barang. Kemudian isi nama dan alamat tujuan yang akan dituju. Pembeli dapat memilih metode pembayaran apa yang akan digunakan. Jika sudah diisi semua, selanjutnya pembeli dapat mengkonfirmasi pemesanan. Semua barang akan dikemas penjual, lalu barang akan dikirimkan. Barang akan sampai kepada pembeli. Seperti apa sistem manajemen yang dimiliki Shopee? Yaitu yang pertama, Transaction Processing System. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan TPS adalah Customer Service, yaitu sebagai resepsionis dan Customer Relation Officer. Selanjutnya ada penjual. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada.
Penjual dapat memperbarui data dan produk-produk yang dijualnya. Selanjutnya ada pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli dapat menanyakan hal-hal yang terkait dengan kejadian. Selanjutnya ada finance, yaitu untuk melakukan pengelolaan keuangan perusahaan serta melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Selanjutnya ada quality control, yaitu untuk memantau produk-produk yang dijual oleh seller serta bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Yang kedua ada manajemen information system. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan manajemen information system adalah marketing officer, yaitu untuk melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, serta bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Yang ketiga ada decision support system. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan decision support systemnya adalah yaitu Chief Marketing Officer, sebagai pemimpin dari marketing officer yang bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Yang keempat yaitu ada Executive Information System. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan Executive Information System yaitu Chief Executive Officer, yaitu untuk mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran, serta membuat kebijakan, prosedur, dan standar perusahaan. Baiklah, saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu evaluasi proses bisnis pada Shopee. Aplikasi Shopee saat ini belum mampu untuk memenuhi suatu kebutuhan penggunanya. Kesulitan yang dialami pengguna tersebut membuat pengguna merasa tidak puas dalam menggunakan aplikasi Shopee saat ini, sehingga memberikan peringkat yang rendah terhadap aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terdapat pada rancangan aplikasi ini perlu diidentifikasi agar selanjutnya dapat dibuat rancangan usulan yang dapat meningkatkan kemampu pakaian aplikasi tersebut. Terdapat beberapa kategori mengenai keluhan penggunaan aplikasi tersebut. Di antaranya adalah usability, teknis, konten, dan tampilan. Selain itu terdapat pula keluhan mengenai banyaknya menu atau tab navigasi yang ada terdapat tampilan aplikasi, sehingga kategori learnability aplikasi juga belum terpenuhi. Berdasarkan kategori ini pun terdapat keluhan penggunaan yang merasa kebingungan dengan tombol-tombol yang ada di bagian profil pengguna serta banyaknya langkah yang harus ditempuh selama proses pembelian. Bagaimana jika analisis SWOT dilakukan? Bagaimana hasilnya? SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi. Satu ada stretch. Stretch yaitu analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Shopee, di antaranya satu, Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopuleran saat ini. Yang kedua, Shopee memiliki jaringan penjual atau owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Tiga, adanya fitur chat yang dapat digunakan pembeli untuk bertanya ke penjual atau seller yang telah disediakan oleh Shopee. 4, Shopee memiliki kegiatan pembagian kupon undian yang diadakan saat hari-hari tertentu. Yang kedua, weakness. Weakness adalah untuk mengetahui suatu kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Analisis weakness pada Shopee diantaranya yaitu satu, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang kedua, ada oknum penjual yang memasang foto barang tidak sesuai dengan keadaan asli barang tersebut. 3, beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. 4, semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar juga ongkos kirim barang dan barang yang dibeli. 3, opportunity. Opportunity itu unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal
membangun bisnis. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Opportunity yang terdapat pada Shopee diantaranya itu satu, ada beberapa brand yang tidak terdapat di suatu tempat sehingga itu menjadi suatu kesempatan bagi Shopee untuk menjual barang brand yang ada di kota lain. Yang kedua, ekspansi bisnis yang sangat global sehingga menjadikan beberapa online populer akhir-akhir ini. Yang ketiga, adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Yang keempat, selalu tersedia setiap hari 24 jam dan 7 hari. 4. Test yaitu analisis terhadap unsur ancaman penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Analisis trust terhadap Shopee diantaranya itu satu, adanya hacker atau pembajakan dunia maya yang dapat merusak sistem dari Shopee. Yang kedua, peraturan pemerintah bisa saja sesekali merugikan perusahaan. 3. Adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Yang keempat, kurangnya minat pembeli karena adanya ketersediaan barang yang mereka inginkan di daerah mereka. Lalu bagaimana analisis strategi pada Shopee? Satu, strategis atau kekuatan peluang. Satu, penyediaan produk mengikut perkembangan selera konsumen. Yang kedua, perluasan bangsa pasar. 3. Fasilitas apotek 24 jam. 3. Strategi WO atau kelemahan peluang. 1. Menambahkan kesediaan produk, pengolahan administrasi yang baik, menjalin kerjasama. 3. Strategi ST atau kekuatan ancaman. 1. Mengembangkan kualitas daya saing. 2. Pemusatan pada jasa dan kepuasan pelanggan. 4. Adanya strategi WT atau kelemahan ancaman. 1. Ada peningkatan mutu SDM. 2. Pemesanan produk yang tepat. 3. Meningkatkan efisiensi biaya. Tantangan apa saja yang dihadapi aplikasi e-commerce Shopee? Tantangan pertama adalah dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten unik untuk merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Tantangan kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan penggunaan secara strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Tantangan ketiga adalah menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi Shopee secara konsisten, menghadirkan berbagai festival belanja serta inisiatif terbaru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi pengguna seperti diskon hingga 90%, flash sale, dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.